floor to you, Fadil. Oke. Oke. Eh, Selamat. Ini pakai bahasa Inggris atau pakai bahasa Indonesia, Mas? Bahasa Inggris boleh, bahasa Indonesia boleh. Bahasa Indonesia. Oke. Selamat siang semuanya. Saya Fadil di sini. Saya diamanahkan oleh Mas Teddy untuk jadi chair pada siang hari ini. Jadi kalau nggak salah itu pertama kali chair itu dia nanyain updates ya, Yep. tentang campaign, ya kan benar? Ya, benar. Oke. Jadi ini baru ada Mas Teddy sama David. Jadi mungkin untuk kampanye Mas Teddy ini ada yang community engagement meeting program ya. Ya. Oke, jadi Fadil kamu mungkin bisa di-update Mas Teddy. Kalau dari aku untuk yang community engagement, kalau kamu bisa buka picture-nya yang di atas itu kemarin ada 3 partner yang aku sama Om Rafi engage, yang Uluwatu Village House, The Gong itu juga udah kita engage, kita sekalian discuss untuk masalah kontrak juga sama mereka. So far itu aja sih yang kemarin engagement, tapi hari ini ada schedule untuk beberapa meeting juga sama partner-partner. Nanti kita update lagi di funnel. Oke, siap. Mungkin ada yang mau tanya ke Mas Teddy tentang update dari community engagement meeting program dari Mas David mungkin. Oh, dari David gimana? Ada pertanyaan? Aman. Oh, aman. Oke. Oke, bisa lanjut Fadil. Koneksi itu. Oh ya, kayaknya koneksinya Fadil. Halo Fadil. Kayaknya dia nggak kuat share screen deh. Coba aku share screen. Oke. Halo, mohon maaf Mas, tadi putus. Nggak apa-apa, aku aja yang share screen. Nggak apa-apa Oke. Fadil. Soalnya takutnya nggak kuat koneksinya. Iya, siap. Berarti tadi Mas David yang maintain partner trust by clear payment report ya Mas ya? Iya David. Iya. Oke, mungkin bisa di-update Mas. Oke. Thank you Fadil. And dari update dari campaign ini sih, cuman ini ada case baru masuk, itu jadi anomalisnya ada sampai saat ini ada 88 naik 4. Bisa kita lihat di result update. Jadi untuk klasifikasinya 4-nya itu di underpayment. Oh, 4 underpayment, oke. Yap. Oke, got it. Mungkin ada yang mau tanya ke Mas David tentang ini. Mas Dendi mungkin. Oke, Fadil. Mungkin yang untuk 4 itu kan underpayment, berarti yang belum kita bayar ke mereka ya, ke partner ya? Iya. Oke. Berarti hari ini kamu ada planning untuk notif partner nggak? Notif partner nggak ada Kak, soal yang ini nggak ada, soal case-nya belum diberikan. Oke. Berarti berarti mau di tracking dulu ya? Oke deh, noted. Oke, mungkin bisa kembali ke Trello board. Itu tadi Om Rafiq exit ya Mas? Ya kayaknya dia ada telepon atau gimana? Oh, iya. Berarti ini buat update-nya Kak Ros sama Om Rafiq gimana? Biasanya kalau mereka belum attend, jadi kamu bisa bacain aja update-nya, the last update-nya. Oh, ini ada Om Rafiq, mungkin. Oke. Monggo bisa di-update di community engagement programnya, mungkin Om Rafiq. Kalau aku sih udah tadi si Dendi kan.
Aku dengar. Soalnya internetku lagi kacau di base nih. Oke. Paling Setahun. tambahan yang Facebook aja Om, aku belum bacain tadi ya. Oh ya, itu Facebooknya yang hari ini belum aku update. Jadi si Ros sudah update satu di Facebook. Untuk update per harinya kan aku tiap jam 6 sore. Oke. Itu aja sih dari aku, Fadil. Siap. Berarti ke itunya partner refine kontrak berarti ya? Ya. Ya, partner refine kontrak. Oh, ini. Berarti update-nya yang oke, itu berarti Kak Ros bilang ada diskusi hari ini tentang partner kontrak. Hasil dari diskusi mengatakan bahwa akan mengontak partner yang belum tanda tangan, dan apabila mereka memang setuju untuk tanda tangan, kita akan memberikan mereka opsi untuk memberikan tanda tangan online ya, dari tanda tangan digital ya, sehingga nanti akan langsung diinput pakai e-sign ke kontrak dokumen apabila memang ternyata partner-partner ini dirasa sedang sibuk, amat sangat sibuk seperti itu. Mungkin dari yang lain ada yang mau bertanya atau memberikan masukan gitu. Oke, thank you Fadil. Jadi aku juga ada komen di sana juga. Jadi mungkin Ros kemarin mungkin dia ingat kalau di Eversign kita pihak kedua kan nggak bisa ngupload tanda tangan. Tapi aku mau coba juga cari cari alternatifnya. Jadi aku coba minta salah satu properti sebagai MVP-nya untuk tantangan dulu, nanti dari pihak kita bantu untuk upload tanda tangannya di kontrak kayak gitu, di attach gitu loh. Itu jadi aku mau coba MVP-nya dulu. Nanti kalau misalnya hari ini ownernya udah ngirim tanda tangannya, nanti aku update di komen juga untuk Ros gitu. Oke, siap. Mungkin dari Om Rafiq, Mas David ada yang mau komen, tanya? Oke, cukup ya kira-kira. Berarti ke yang community page ya. Oke, untuk community page ini mungkin aku mewakili Grace juga. Jadi untuk contact list ada tambahan 3 list lagi untuk expert partner. Jadi yang 3 tambahan ini tuh udah sesuai dengan requirement-nya yang kemarin kita diskusiin. Terus untuk meeting kemarin terakhir sama EcoPass saja. Terus untuk the next meetingnya masih belum ada schedule juga. Jadi kita masih try to outreach yang kontak list itu untuk schedulein di meeting gitu. Oke. Mungkin Om Rafiq sama Mas David ada yang mau tanya? All good. All good. Oke. Berarti community page sudah, maintain partner trust sudah ya tadi ya. Sama ini. Terus Kak, partnership opportunities belum ya? Belum. Oh ya. Jadi yang ini kan campaignku. Jadi untuk yang partnership opportunities, jadi kemarin itu ada tambahan 1 engagement ini yang kemarin kan aku kontak ini Om Villa Awandari gitu. Jadi Villa Awandarinya bilang dia belum ada di training Tokit sama Bigger sama tim marketing juga waktu pertama kali join. Jadi aku udah bilang sama ownernya Bu Komang untuk minta schedulein kapan ada waktu untuk bisa dari community training juga. Kalau gitu, sama kalau misalnya kita ada waktu mungkin kata dia mungkin bisa visit propertinya biar lebih tahu produk knowledge-nya gitu Om. Jadi kayak kamarnya berapa segala macam gitu. Terus tapi dari Bu Komang sendiri sebagai short term partner itu dia engagement-nya bagus, friendly juga, jadi komunikatif juga. Aku sama fast respon. Tadi aku cuman kemarin juga chatnya sekali terus dia langsung balas kayak gitu. Jadi enak sih komunikasi sama dia. Mungkin dari Om Rafiq, Viladian udah sempat dikontak Om? Nah itu yang aku masih gini, aku kontak hari ini deh. Soalnya kemarin dia bilang kontrak sebulan aja. Oke. Berarti aku pastiin hari ini deh. Untuk engagement kan udah ada berarti kan ya, kalau misalnya Om udah. Oke. Oke, nanti diupdate aja di funnel Om ya, kalau udah engagementnya udah pernah kontaan. Thank you Om. Itu aja Fadil dari aku. Oke, berarti partnership community sudah. Terus berarti udah semua Mas programnya? Udah sih. Udah. Berarti sekarang telah discussion berarti ya? Yes, benar. Oke. Aku share screen ya. Kelihatan belum masih di Trello?
Belum. Oke, aku coba Masih. ulang. Oh, udah nggak? Ada. Oke. Di yang kemarin itu kan kita discussion tentang ini udah. Mungkin yang hari ini sih aku ada discussion. Oke. Berarti ini Mas, ini oh ya Mas, mohon maaf untuk sekretaris tadi saya belum assign Mas, mohon maaf banget Mas. Untuk apa yang nyatet notulensi Mas Tendi nggak apa-apa. Oh, boleh, bisa. Oke. Jadi Mas Tendi ada research thread bagaimana kita menjalankan strategi dan eksekusi dan bagaimana caranya maksudnya apa challenge yang akan membawa tim ini dan bagaimana caranya berpikir strategis sebelum menjadi pemikir taktis gitu, tactical thinker. Mungkin Mas Tendi mau membuka dulu bahasan diskusi pada siang hari ini. Oke, jadi aku jelasin sedikit topiknya ya. Jadi kan tadi pagi ada masterclass gitu, kayak ada masterclass sama Jing juga, sama ada Andrea Manadin. Jadi ini sebenarnya pertanyaan yang aku tanyain ke Connor gitu. Jadi Connor itu adalah kalau misalnya kita bisa kayaknya tadi aku buka deh ini profilnya dia. Jadi Connor itu adalah salah satu project manager atau community support dari Airbnb. Itu. Jadi ini dia orangnya. Nah, jadi ini Connor. Jadi tadi kita punya sesi sama dia tadi pagi jam 7, terus aku nanya beberapa hal tentang leadership sih gitu. Jadi tentang gimana caranya kita bisa menjalankan sebuah strategi sama eksekusi secara bersamaan gitu. Terus di sini juga aku nanya tadi juga tentang apa namanya? How to become the community support. Nah, terus di sini ini jawaban dari Connornya. Jadi the most challenge dari Connor sendiri itu adalah untuk leading tim itu adalah dari personality gitu, karena setiap orang kan personality-nya beda. Itu adalah salah satu challenge dia, sama different personal life juga gitu. Jadi gaya hidup seseorang itu juga beda-beda gitu. Salah satunya contohnya ada mungkin orang yang lebih suka dia ke lapangan gitu. Dia lebih suka meeting langsung, direct engagement kayak ngobrol gitu dibandingkan online gitu, dibandingkan telepon, SMS, chat gitu. Jadi sebagai leader itu kita harus tahu gitu personal team member kita tuh gimana gitu. Itu yang paling penting pertama gitu. Nah, di sini itu sebenarnya aku bawa satu quote dari Robert juga. Nah, jadi seorang leader itu bukan menciptakan seorang pengikut, tapi menciptakan leader lainnya gitu. Jadi itu adalah sebuah leader gitu. Jadi nah di sini pun aku pengen aplikasikan juga ke community gitu. Jadi aku sebagai project manager di sini, sebagai senior kalian juga, aku pengen dari kalian tuh ada jadi sebuah leader gitu. Nah, jadi untuk yang step awalnya itu adalah leadernya itu adalah kalian sebagai project manager di masing-masing campaign. Itu adalah step awal untuk menjadi seorang leader gitu. Kayak Ross misalnya, Ross punya di salah satu campaign. Nah, dia sebagai leadernya di sana gitu. Jadi gimana caranya Ross untuk menyelesaikan campaign-nya dia gitu, kayak gitu. Jadi itu yang aku pengenin. Jadi kalau bisa kalian bisa berpikir sebagai sebuah leader juga gitu. Walaupun ada leader, tapi kalian juga pun seorang leader gitu. Nah, terus yang kedua, ini solusinya dari Connor adalah gimana caranya kita menggetter semua orang yang memiliki different personality itu adalah dengan cara feedback sama improve communication style-nya gitu. Nah, mungkin dari kita kebanyakan mungkin kita agak lupa menggunakan, biasanya kan salah satu communication style yang bagus adalah Socratic method gitu. Jadi kita lebih banyak tanya jawab gitu dibandingkan kayak one way, kayak menjelaskan gitu sebenarnya gitu. Jadi mungkin dari communication style kita bisa improve karena mungkin masing-masing orang pun punya communication style yang beda-beda. Ya kan, mungkin ada yang lebih nyaman menggunakan bahasa Inggris, ada lebih nyaman menggunakan bahasa Indonesia, ada lebih nyaman menggunakan gaya bicara yang beda-beda lah kalau bisa dibilang kayak gitu. Jadi kita harus improve di sana gimana caranya biar
kita bisa communication style kita bisa lebih gampang dimengerti sama orang lain kayak gitu. Terus yang kedua ada finding the right way to get feedback gitu. Jadi mungkin untuk di community aku juga pengen dari kalian tuh lebih kritis gitu. Jadi critical thinking gitu, lebih kritis dari segi mana gitu. Contohnya kayak campaign gitu. Nah, kita kan ada setiap hari update campaign update tuh gitu. Jadi kalau bisa tuh dari masing-masing apa namanya project project leader atau project champion tuh saling mengevaluasi ke project atau campaign lainnya gitu. Misalnya contohnya Ross di refine kontrak gitu kan. Memang Ross di sana tapi misalnya aku leading di partnership opportunities gitu. Jadi aku pun nggak menutup kemungkinan untuk memberikan komen atau feedback ke Ross gitu. Oh Ross mungkin dari segi ininya kita harus perbaiki atau push atau kayak kemarin kita buat discussion gitu tentang strategi segala macam gitu. Jadi kalau bisa tuh lebih aktif satu sama lain gitu karena masing-masing campaign tuh ada leadernya. Jadi kalian tuh adalah leader di masing-masing campaign kayak gitu. Jadi kalian punya kapabilitas untuk memberikan feedback ke leader lainnya kayak gitu. Jadi kayak misalnya Om Rafiq leading di community engagement gitu. Jadi Om Rafiq nggak menutup kemungkinan untuk ngasih feedback ke Ross tentang kontrak gitu. Jadi kalau bisa itu yang lebih aktif gitu. Misalnya kita ngeliat nih kayaknya Ross ada kesulitan nih gitu di funnelnya gitu. Mungkin progresnya agak slow atau stuck gitu. Jadi kita sebagai tim kita harus saling membantu gitu. Gimana sih caranya nih? Gimana caranya biar kita bisa jalan gitu. Kayak gitu. Misalnya Ross juga ngeliat kayak di funnel partnership opportunities stuck atau slow gitu. Jadi kalau bisa Ross juga Kak Tendi kayaknya funnelnya Kak Tendi stuck ya gitu atau belum jalan gitu. Jadi aku ada suggestion nih Kak gitu atau ada discussion gitu. Mungkin kita bisa coba strategi yang ini karena kemarin di campaignku itu berhasil pakai strategi ini gitu. Jadi semakin kita membangun komunikasi sama feedback. Semakin banyak feedback kita itu semakin bagus gitu. Kayak dari Fadil juga ini awal yang bagus, starting yang bagus. Jadi kamu juga coba lebih berpikir kritikal. Jadi kamu ngelihat setiap campaign-nya, oh kayaknya dari perspektifmu tuh jadi kayaknya ini tiga update belakangan ini kayaknya masih kosong nih atau stuck gitu. Jadi mungkin kamu bisa ngasih tanya juga misalnya kamu nggak ngerti jadi kayak oh kak ini boleh tahu nggak frictionnya apa kenapa funnelnya nih stuck di sini kayak gitu jadi nggak apa-apa gitu jadi kita menggali lebih dalam untuk membantu orang lain biar bisa move ke depan gitu loh kayak gitu jadi itu yang mungkin yang saran yang bagus dari Connor. Terus yang terakhir itu adalah pertanyaan how to create more leader gitu jadi how to create itu jadi by trust the team to think first their own solution gitu jadi ini yang aku pengen kalian juga belajar gitu. Jadi instead of asking the leader, kalian coba find your own solution dulu gitu. Jadi kalian tuh misalnya contohnya nih kayak hal-hal kecil gitu misalnya kayak tentang properti misalnya. Oh kak kamarnya di properti ini berapa kamar sih kak gitu. Itu sebenarnya kan itu kayak di Bukit Vista tuh kita ada transparan nih, ada bigger, ada listing segala macam. Kita bisa nyari sendiri kan gitu. Instead of nanya, kenapa nggak kita coba cari sendiri gitu loh. Kayak gitu. Jadi kayak hal-hal kecil itu kita sebenarnya nggak perlu ditanyain itu yang kita bisa nyari sendiri. Kalau bisa tuh kita coba sendiri dulu gitu. Kita cari solusi by sendiri kalau misalnya memang stuck. Aku udah nyari ini di berbagai di bigger, di Tokyo, di segala macam, tapi nggak nemu gitu. Nah itu baru bisa datang, maksudnya panggillah leadernya gitu. Misalnya Om Rafiq, aku itu nggak masalah gitu. Tapi kalau kalian belum nyari gitu, tapi kalian udah nanya dulu gitu. Tapi itu kan artinya kayak kalian nggak kurang mau berusaha gitu loh, menggali kemampuan kalian kayak gitu. Jadi instead of kita ngasih, jadi leader kalau bisa leader itu bukan sebagai isi button gitu loh. Ada apa-apa dipencet, ada apa-apa dipencet gitu. Jadi kayak isi button gitu. Jadi kalau bisa tuh uh, leader itu adalah the last chance gitu pilihan terakhir gitu kalau kalian udah stuck banget baru kalian touch leadernya kayak gitu jadi soalnya kalian akan merasakan juga misalnya kayak Ross gitu nanti kamu ngeliding beberapa tim kamu punya tim gitu misalnya sendiri untuk campaignmu gitu kamu nggak mau juga kan timmu tuh kayak terus-terusan nanya dikit-dikit tanya gitu jadi kalau bisa itu mereka coba cari solusinya dulu nah kalau mereka udah punya solusi yang didiskusikan itu adalah solusinya gitu. Jadi bukan diskusi tentang
sebelum mereka nyari tuh mereka nanya gitu. Tapi kalau bisa cari dulu gimana sih sebenarnya situasinya, kalau mereka udah nggak ngerti banget baru kita nanya kayak gitu. Jadi itu sih kayak rangkumannya tadi aku apa namanya master classnya sama Connor. Jadi dia orangnya cool banget. Jadi dia tuh eh, nggak gimana ya, kayak dia tuh ngomongnya dikit cuman kayak dapat banget gitu loh poinnya gitu. Jadi bagus sebenarnya untuk jadi mentor mentor juga bagus gitu. Jadi dia kerja di RBM udah sekitar 9 tahun itu sebagai customer support, sebagai community support juga, project manager gitu. Jadi dia punya experience cukup bagus dan itu suggestion dari dia untuk kita kayak gitu. Jadi sama sih sebenarnya itu juga bisa diaplikasikan ke community juga kayak gitu. Jadi uh, itu apa suatu takeaways ya yang bagus untuk kita di community kayak gitu. Jadi itu sih Fadil, mungkin kamu bisa tanya opini ke tim yang lain juga. Oke, mungkin Mas Rafiq, Om Rafiq maksudnya mau menambahkan. Yang apa kan kelihatan lebih muda. Masih muda soalnya Om Rafiq. Kalau aku sih kebetulan aku tadi nggak ikut ya. Aku tadi. Tapi yang inti yang Candy berikan tadi itu udah jelas seperti itu. Seperti misalnya aku dulu lebih senior dari Candy. Gimana cara create more leader ya? Aku memberikan responsibility ke Candy gitu. Memberikan responsibility dan lebih ke responsible to what you do gitu loh. Aku sih gitu. Aku lebih orangnya lebih bukan judgement aku. Aku lebih ke mentor. Jadi siapapun bisa jadi mentor. Entah itu intern, entah itu juniornya kita. It's not depend from how years are you in the company, tapi ide kalian untuk company itu apa? Gitu. Kadang-kadang kan kita selalu berpikir itu umnya udah 4 tahun, dia tahu segalanya, enggak juga. Aku juga banyak belajar dari Tendi, dari siapapun gitu. Jadi lebih banyak itu. Terus yang kedua, itu bagus sekali yang Tendi bilang itu. Jadi hal-hal kecil itu hal yang kita bisa lakukan sendiri, itu dalam tanda kutip don't to be manja gitu. Padahal itu bisa kita lakukan sendiri. Karena misalnya kayak Ros tadi ngasih tadi pagi dia message aku, dia mencoba, kalau menurut aku sih this is great idea karena Ros bakal compare. Jadi what you do, jadi apa yang kamu lakukan, kamu boleh compare sama orang. Aku melakukan cara pendekatan aku sama owner kayak gini, sedangkan Ros seperti ini. Jadi Ros tuh pengen belajar caranya Om kayak gimana, yang mana lebih efektif gitu. Jadi kamu bisa seperti itu, nggak masalah. Jadi di sini seperti yang Candy bilang itu kita transparan, kita nggak pernah menutup knowledge-nya, kita nggak pernah. Kita di sini selalu ngasih ide ke kalian, kasih tahu ke kalian, bukan berarti aku ekspor, tapi aku sedikit tahu. Jadi kamu yang ngembangin gitu. Jadi itu aja sih kalau menurut aku. Jadi lebih sama kayak ada pepatah bilang, kamu harus bersihin kamarmu dulu, baru kamar orang lain kan gitu. Jadi kamu responsibility dulu jobnya kamu, baru kamu bisa komen ke orang lain. Kalau aku sih gitu, aku lebih seperti itu. Jadi kamu komen ke orang lain, tapi kerjaanmu amburadul, jelek juga dong. Benar-benar. Gitu. Kalau kamu dapatkan ide segala macam yang bagus dulu, nanti kalau ada orang komen tentang kerjaanmu, you are ready to answer it gitu. Kamu udah ready untuk jawab. Oh ini gini, ini begini. Kalau kamu aja nggak bersih, tapi kamu komenin orang, itu bakal gampang orang untuk jatuhin kamu. Kalau aku sih itu. Oke. Kembali ke Fadil. Oke, itu jadi aku setuju banget yang ngomongin Om Rafiq tadi, apalagi yang bagian apa
aku expert tapi aku tahu dikit itu seperti yang dikatakan oleh Mr. Jim kemarin, yang ada orang di Airbnb yang punya tatonya yang untuk mengingatkan untuk selalu menjadi beginner. Jadi jangan pernah merasa puas gitu kan. Nah itu menurutku untuk mengencourage lain untuk selalu memberikan inovasi dan juga memberikan supremasi kepada ideas, itu juga salah satu core values yang kemarin sore aku bahas sama teman-teman intern lainnya. Itu bagus banget, terima kasih Om Rafiq. Mungkin selanjutnya Kak Ros ingin menambahkan. Terima kasih. Oh iya, halo semuanya. Salam kenal terlebih dahulu ya buat Fadil. Salam kenal tadi. Kok Kak Dendi yang jawab? Salam kenal Kak Ros. Jadi kemarin juga aku ada sedikit kesalahan sih pas masih baru-baru intern. Sering banget nanya-nanya sama Kak Tendi, Kak Ten ini gimana kayak sebelum usaha dulu. Dan aku mulai nyadarin kesalahan itu setelah baca Bukit Vista Employee yang dikasih sama HR. Kayak ada beberapa nilai sih yang diajarin, kayak beban yang lagi kamu kerjain itu jangan dulu ditanggungkan ke pundak orang lain, coba itu dikerjain dulu gitu kan. Itu yang aku dapetin dari Kak Tendi, dari HR kemarin, sehingga sekarang udah belajar untuk lebih dulu mencoba mencari tahu, tapi kalau memang udah sampai nggak tahu banget barulah tanya sama Kak Tendi kayak gitu, atau Om Rafiq kayak gitu. Terus apa ya, sudah dijelasin sama Kak Tendi tadi tentang leader itu, aku bener-bener awal-awalnya pas di tanggung jawabi sama campaign itu bener-bener nggak tahu sama sekali awalnya, cuman Abstrak ya? Masih abstrak banget, jadi kayak bener-bener belajar dari awal. Dan kayak kata Om Rafiq kemarin, simulation test itu, dan aku ingat banget kalau kita itu bakalan bisa ngelakuinnya, apa ya bilangnya, learning by doing gitu loh. Iya. Jadi bakalan ngerti ketika udah dikerjain gitu loh. Benar. Itu dari aku sih. Dan respon untuk Kak Tendi yang Kak Tendi jelasin tadi, makasih Kak buat ininya, saran-sarannya, terus udah disampaikan apa yang disampaikan oleh Connor tadi. Ya mencoba untuk bertanggung jawab dengan campaign yang ada, kayak gitu Fadil dari aku. Makasih banget Kak Ros. Ya benar banget, maksudnya ada memang beberapa orang-orang itu dia itu juga baru paham ketika dia itu melaksanakan, jadi learning by experience gitu sih. Jadi instead bertanya-tanya itu mungkin beberapa orang itu nggak paham, jadinya cuman asal tanya aja, cuman kalau misalnya nggak dilakukan, kalau menurutku itu ya nggak bisa karena nggak dapat feel-nya gitu loh. Jadi itu baru dilakukan, baru nanti perspektifnya sama perspektif yang diomongin sama, jadi konteksnya dapat gitu ya sih kalau menurutku. Berarti ini yang Mas Teddy, yang poin diskusi items how we run the strategy and execution kira-kira sudah semua ya dari Kak Ros, Pak Rafiq, dan Mas Teddy. Berarti selanjutnya itu buka bahasan baru Mas Teddy atau bahas yang kemarin? Fadil, jadi setelah kan kita udah ngasih jawaban masing-masing nih gitu, jadi kamu bisa buat conclusionnya gitu, jadi kamu bisa buat the conclusion hasil diskusinya. Ini kan kayak masih pendapat masing-masing orang gitu, jadi mungkin in the end ini ada satu kolom lagi itu sebenarnya untuk conclusion gitu. Jadi menurut kamu itu apa yang kamu bisa jadikan conclusionnya dari pendapat kita semua gitu, jadi biar aku siap. Jadi kalau aku pribadi ya, di Bukit Vista ini, apalagi di community, chapter community ini banyak banget orang-orang yang dimana aku bisa mendapatkan insight tentang strategi dan leadership ya. Mungkin dari Om Rafiq, dari Kak Ros, dari Mas Teddy, Om Rafiq sendiri juga mungkin lebih kepada bagaimana kita itu ya seperti tadi aku sudah katakan, learning by experience. Jadi lebih baik untuk menjadikan seseorang lain untuk menjadi leader itu kita harus menjadi leader pada diri sendiri dulu.
Itu yang pertama. Terus tadi juga kata Kak Ros juga sama juga, mungkin semua di dokter community ini itu percaya bahwa ya apabila kita ingin paham terhadap sesuatu, apabila kita ingin paham terhadap leadership, apabila kita gunakan dalam konteks ini berarti ya kita harus menjadi leader, terlepas apakah nanti kita leadership itu bagus ataupun ya, kalau bisa jangan ya jangan, tapi kalaupun jelek ya seenggaknya itu menjadikan pengalaman agar kita bisa bercermin dari masa lalu gitu. Terus tadi yang apa? Nah, untuk mewujudkan ini dalam prosesnya itu ya tadi kita cari tahu dulu sendiri sebelum akhirnya kita percaya sama orang lain. Jadi kenapa kok kita cari tahu sendiri itu ibaratnya kayak we try to push ourselves into our own limits. Pokoknya sampai cari dulu, tapi kalau misalkan nggak ketemu, ya baru kita tanya. Nah, di sini mungkin menurutku ada yang namanya gray zone sih. Apa ini gray zone? Jadi istilahnya kayak kita harus tahu, kita harus bisa menetapkan garis, harus tegas kapan jangka waktu yang kita harus pakai. Kalau misalnya ternyata kita cari-cari sendiri tapi nggak ketemu-ketemu. Soalnya kalau misalkan kita coba untuk cari-cari sendiri terus nggak ketemu-ketemu kan malah justru in the end akan menyebabkan kerusakan gitu. Jadi kita harus menetapkan dulu red line-nya di mana, jangka waktu yang kita cari sendiri baru nggak ketemu, baru akhirnya kita tanya. Nggak boleh rancu, nggak boleh kita pokoknya kita harus cari sendiri dulu sampai ketemu gitu. Nah itu malah nanti in the long term itu damage the teamwork and also damage the community chapter itself. Itu kalau menurut aku yang aku bisa summarize dari pembahasan tentang strategi and execution pada siang hari ini. Mas. Oke, great banget Fadlir, thank you. Jadi itu solutionnya ya. Oke, mungkin lanjut kamu bisa tanyain, mungkin ada new topik, kita masih punya sekitar 14 sampai 24 menit lagi. Oke, Mas Teddy kalau mau menambahkan yang kemarin boleh apa belum bisa ya? Boleh. Bisa ya? Yang mana? Oh ya, jadi yang standard requirement of trusted company. Oh yes. Nah, aku jadi barusan kepikiran nih Mas. Enggak sih beberapa zaman lalu. Jadi itu kan memang Instagram itu nggak semuanya itu bisa pakai karena itu kan sebuah sosial media dan kita harus mengoperasikan banyak kan. Nah, cuman menurutku salah satu sosial media yang harus diupdate itu kan kalau misalnya kita update Google Maps Mas. Google Maps itu kan dia kan bisa mendapatkan input dari user. Nah, itu menurutku kalau misalnya tempat-tempat yang ada jadi partnernya Bukit Vista itu seenggaknya mereka harus update details di Google Maps itu loh, tempat lokasi, nomor teleponnya siapa, terus alamatnya di mana, mungkin beberapa foto. Soalnya kan biasanya orang kalau misalnya guest gitu ya, mungkin dia perjalanan ke tempat hostnya, pasti biasanya lewat di Google Maps kan, ini lokasinya di mana, coba cari di Google Maps ada apa enggak. Nah, biasanya kalau misalkan ternyata ada dan ratingnya bagus itu biasanya malah makin semangat gitu yang mau tinggal di sana. Oh ini ada kok lokasinya dan kalau bisa kayak akurat gitu. Jadi nanti diarahkan lewat Google Maps ke tempat itu. Jadi ada nomor teleponnya, ada apanya itu. Dan itu pun nambahkan di situnya itu enggak. Aku soalnya pribadi pernah nyoba masukin kopi-kopian kayak kafenya kakak kelasku, aku bantuin gitu dan memang bisa kalau misalnya orang umum mau menambahkan data di situ gitu. Jadi bisa banget kalau misalnya itu ditambahkan ke salah satu bagian dari standard requirement of trusted company itu sih, Mas. Oke, berarti sorry aku mau understand dulu. Jadi maksud kamu itu misalnya kita ini sebelum jadi partnership atau sesudah partnership? Mungkin yang sesudah partnership, jadi mungkin salah satu bentuk trainingnya bisa itu Mas buat bagaimana. Namun kalau misalkan sebelum partnership sebagai persyaratan, kalau misalnya ini bagus nih juga nggak masalah gitu, jadi fleksibel aja kalau. Oke, ya nah jadi sebenarnya yang requirement ini kan adalah gimana ya, kayak apa ya bahasa Indonesia itu kayak syarat, bukan syarat sih, kayak lebih ke apa ya, sebelum pokoknya requirement lah bisa dibilang itu sebelum jadi partnership itu company yang kayak gimana sih yang kita cari untuk menjadi partner kita gitu kan. Jadi sebelum, soalnya kemarin itu kita cari company-company yang ada di Bali, Jogja itu kita berdasarkan kayak random gitu kan. Jadi kayak random, jadi kayak semua company yang penting dia kayak arsitek itu atau kontraktor kita
kita kontak gitu kan semuanya kemarin. Nah, alhasil jadi kayak ada beberapa kontraktor yang kayak ternyata kayak perusahaannya nggak pernah dapat project misalnya kayak gitu ya, artinya perusahaannya yang kayak slow respon banget kayak gitu. Jadi di sini kita pengen mengecilkan skupnya untuk biar lebih fokus gitu, biar lebih fokus. Jadi kita mau cari misalnya company yang udah 5 tahun atau yang dia at least udah dia 2 tahun belakang ini ada project lah yang dia kerjain gitu. Jadi nggak 10 tahun itu nggak ada project gitu. Artinya kan nggak ada yang trust sama dia gitu kan. Kalau misalnya sampai 5 sampai 10 tahun dia nggak ada megang project company-nya walaupun dia company gitu. Jadi kayak gitu. Jadi mungkin yang tadi kamu suggestion itu mungkin bisa untuk after partnership gitu. Jadi kalau mereka udah agree partnership sama kita, either dari kita atau dari mereka sendiri bisa tambahin di Google Maps gitu. Jadi kayak misalnya contohnya kayak Aditya Elektronik by Bukit Vista gitu, atau misalnya arsitek ini misalnya di bawah itu misalnya kita bisa tambahin website kita, atau kan website kan ada link tuh untuk apa namanya website kita tuh loh yang masuk langsung ke community itu kan bisa. Mungkin kita bisa tambahin di sana. Kita bisa tambahin di sana sama sama tambahan kayak testimoni gitu. Jadi testimoni kan bisa nambahin di Google Maps tuh. Jadi misalnya kita bisa tambahin di testimoninya itu kayak arsitek ini udah kerjasama sama Bukit Vista, mungkin untuk calon partner yang ingin ini kita sangat rekomendasi ini. Jadi dari Bukit Vista merekomendasikan expertnya ini gitu loh. Itu kan bisanya di Google Maps. Kalau misalnya kayak company arsitek kontraktor, mereka kan punya kantor tuh biasanya. Gitu. Kita bisa komen di sana kan untuk testimoni gitu, kayak misalnya di Google Maps sendiri kan itu bisa ngasih itu kan bisa rating. Kayak review gitu. Kita bisa bantu mereka juga untuk review itu gitu. Jadi nanti dari mereka sebaliknya gitu. Kalau bisa dari mereka sebaliknya, kita kan punya kantor juga tuh di Jimbaran sama di Jogja. Jadi dari arsiteknya itu mereka juga bisa ngasih review ke kita gitu review. Jadi Bukit Vista sudah kerjasama dengan kita arsitek ini udah merekomendasikan segala macam. Jadi kita saling ngasih review kayak gitu untuk biar lebih, soalnya kalau misalnya semakin banyak review sama komen yang ada di Google Maps artinya kan orang lebih trust itu loh ya kan. Coba misalnya kalau misalnya kita mau nyari nih misalnya kayak servis motor gitu, misalnya servis mobil gitu kan biasanya ada banyak dealer tuh gitu ya. Kalau jujur aja pasti dari kita pasti ngeliat kan ratingnya dealernya gimana sih gitu. Kalau ratingnya 1 kan masa kita ke sana ya kan. Tapi kalau ratingnya 5, ini bagus nih walaupun agak jauhan dikit, pasti kita ngambilnya ke sana. Gitu. Sama kayak misalnya kita bisa pakai konsepnya itu untuk di company kita gitu. Karena kalau mungkin jujur sampai sekarang nih jarang yang ngasih review langsung di Google Maps di perusahaan kita, Bukit Vista Hospitality itu kan. Mungkin kita bisa lihat jarang, atau bisa bilang kalau nggak ada kayaknya gitu. Jadi yang ngasih review mungkin kita bisa tukeran itu sih sama partner kita, expert kita bisa tukeran itu. Kayak Ross misalnya, mungkin kayak Gary Fell itu dia komen di Google, dia ngasih review atau rating gitu. Itu kan seorang arsitek itu ngasih rating ke Bukit Vista is trusted misalnya property management in Bali kayak gitu. He doing well, he manage Airbnb kayak ini. Jadi orang lain tuh misalnya kalau mereka search di Google misalnya property management in Bali gitu. Nah, pasti kelihatan rating kita paling atas di Google gitu. Jadi karena review kita bagus kan di Google Maps itu, reviewnya paling kan soalnya itu bisa di sort by review, by rating kan kalau Google Maps itu. Dari rating yang paling banyak gitu. Jadi dia akan berurut bisa. Yang bagus kayak gitu. Jadi itu bagus sih. Jadi suggestion yang barusan itu bagus. Itu bisa kita aplikasikan. Kita coba aplikasikan. Nah, itu mungkin bisa dimasukin ke paper strateginya community trusted gitu. Gimana menurutmu, Ros? Boleh Kak, itu ditambahin after partnership yang kayak Kakak bilang. Jadi kayak kita ngasih improve gitu ya ke expertnya, ke partnernya kita, supaya mereka lebih gampang dijangkau sama para property owner di Bukit Vista kayak gitu. Ya, jadi kayak setelah kita meeting sama partnership, jadi kita ngasih kayak gift itulah ke mereka. Jadi, ini ada nih, kita ada small gift nih. Nah, small gift ini adalah kita ngasih rating ke Google Map mereka gitu, atau website mereka misalnya bisa dikasih review gitu kan. Website mereka atau Google Map mereka kita bisa bantu, atau misalnya kayak Facebook mereka mungkin
Instagram mereka kita bisa kayak kasih review gitulah gitu. Jadi ke mereka testimonial gitu. Heeh, setuju Oke, sih. bagus. Jadi aku record abis ini ya. Aku tulis ini ya Fadil ya. Kamu bisa lanjut. Siap, siap. Mungkin kalau misalnya masih ada discussion atau mau ditutup juga bisa. Aku ada Oh ya, harus tentang kontrak. eh, jadi pas aku cek lagi kan Kak, Eversign sama partner kontrak list yang spreadsheet itu kan. Nah, ternyata aku cek di Eversign, makanya nggak pada tanda tangan, mungkin beberapa itu karena expired. Oh, I see. Jadi udah nggak bisa dibuka kontraknya. Iya, terus aku send lagi ke mereka. Terus di CM internal Slack aku udah ngelis per bulan itu, jadi biar lebih gampang aja sih orang Katendi sama Om Rafiq dan juga aku yang region 3 untuk minta tanda tangan mereka. Terus aku baru kepikiran sama hasil diskusi kita kemarin tentang kontrak, gimana kalau kita minta foto tanda tangan mereka lalu input ke Eversign ke dokumennya. Aku baru kepikiran, itu tuh nggak bisa Kak Hmm, ditempelin karena sistem dari Eversign itu hmm, nggak ngizinin kayak kayak tanda tangan pihak lain hmm. ke dalam dokumen kontrak itu. Kecuali dia itu cuman sebuah PDF terus kita copy paste di situ, itu bisa, terus Hmm. nggak bisa di Eversign kayak gitu. Oh, gimana kalau misalnya itu kan biasanya itu kan yang sign kontak yang kedua itu kan harus jadi yang kita kirim emailnya yang harus sign kan. Iya. Nah, Mm-mm. gimana kalau misalnya partner-partner yang mereka lebih milih untuk sign di kertas kosong dan kita disuruh bantu attach itu kita kirim another sign-nya tuh apa ke ini ke email yang sama yang signature awal jadi kan masuknya bakal ke ini yang awal. Jadi Mm-mm. kita sign-nya lewat sana. Gimana menurut kamu? Maksudnya tetap pakai email owner. Enggak, emailnya itu enggak pakai email owner. Kalau misalnya mereka yang mau kita tantangan gitu loh, kita masukin ke Oh, ownernya. pakai email kita. Email yang kan yang pertama kan ada email tuh properti ini. Yang kedua tuh sama emailnya. Mau nggak dia masuk lagi ke sana gitu. Jadi kita perlu tes dulu sih. Kalau mereka mau masuk, kalau misalnya mau masuk lagi kan artinya kita bisa tanda tangan langsung. Kita tinggal attach gambarnya aja ke sana. Nah, tapi at least ownernya itu harus sudah baca dulu kontraknya sama setuju. Kita bisa mungkin bisa kirim PDF-nya ke ownernya, nggak apa-apa. Yang penting dia ada setuju. Nah, terus setelah dia setuju itu, pas dia ngirimin tanda tangannya itu di screenshot chatnya, either WhatsApp atau mana di screenshot, Oh, nanti itu ditaruh di Trello. oke, di Jadi Trello. ada buktinya itu loh bahwa ownernya ini yang ngirim. Jadi kita nggak ada yang memalsukan atau apa, tapi ownernya sendiri yang mau kayak gitu. Gimana menurut kamu? Berarti dikirim kedua email aja ya? Jadi kayak Nah, ke boleh. emailnya owner, terus misalnya Om Rafiq bertanggung jawab sama kontrak itu, Hmm, kirim ke email Om Rafiq gitu. ya boleh. Yang meminta foto tanda tangan lah pokoknya. Boleh coba. Kita coba pakai itu coba ya. Iya. Oke. Itu update dari aku, ternyata beberapa Hmm, udah pada expired. Terus aku kirim ulang tadi. send Terus Om Rafiq pergi ya. Ini sih yang properti apa yang nggak ada emailnya dari Pak Karmun, The Gong. Itu gong. belum dapat emailnya ternyata, belum belum Oke. kirim kontrak ke sana. Mbak aku mintain hari ini ada gong ya untuk Ya, uh, untuk ini emailnya. emailnya. Iya. Coba. Hmm. Update dari aku juga rumah Noni itu pas aku cek Deversign ternyata udah tanda tangan. Jadi ini aku tadi ini sebelum Scrum ini sih ngecek ulang partner yang Google Sheet sama Eversign. Jadi untuk memperbarui statusnya sudah send atau sudah sign kayak gitu. Oke, Mbak. Dari rumah Ya. Noni gimana responnya? Apa Dari Kak? rumah Noni gimana? Aku aku belum chat. Jadi Oh, aku oke. cek Eversign ternyata udah tanda tangan kayak gitu. Terus Ah, untuk oke. list yang udah kontraknya dikirim tapi belum
belum tanda tangan, aku udah kirim ke CM internal, tapi nanti aku akan kirim lagi ke Trello campaign kontrak Oke, untuk oke. update-nya kayak gitu. Oke, sip. Noted, Ros. Ya, dari oh. Sama Kak, aku boleh ini nggak sih mungkin friction dari aku tuh akhir-akhir ini aku kayak kebingungan gitu loh, kayak memprioritaskan yang mana. Bahkan yang sering minta tolong kayak bikin storytelling partner itu aku nggak jadi bikin sampai sekarang yang video yang aku maksud itu kan. Karena minta minta bantuan gitu loh departemen lain. Jadi aku kayak mereka juga kayak ngasih deadline terus dari HR yang BVI Talk itu loh. Terus Kak Grace juga kadang minta minta tolong sama aku untuk outreach. Outreach maksudnya yang arsitektur, maksudnya ngontak sih. Padahal masih ada blog sama outreach pest control kayak gitu kan. Yang paling deadline itu dari ini sih BVI Talk itu. Jadi kadang satu hari itu aku nggak punya cukup waktu lagi untuk bikin storytellingnya Pak Pak Yudi. Yudi. Oke. Belum lagi aku harus kayak mencoba catat poin-poinnya dulu gitu loh, butuh fokus sama waktu gitu. Tapi kayak distract-distractnya aku jadi nggak jadi bikin storytellingnya. Ada masukan nggak Kak? Kalau dari aku sih, nah ini sebenarnya poin yang bagus, Ros gitu. Jadi, nah sekarang kan kita punya seorang member baru nih, ya Fadil gitu. Jadi ada ini nih, fresh energy gitu. Nah, ini jadi challenge-nya kamu itu adalah kamu jadi leadership, kamu mentorin si Fadil gitu. Gimana misalnya ada nih kerjaan yang kamu harus lakukan yang deadline-nya dekat gitu, misalnya BVI Talk gitu. Kamu kerjaannya BVI Talk, nah Fadil ngerjain yang buat storytelling. Kayak gitu. Jadi kamu bisa kasih kemarin kan kamu buat tuh formatnya sama Jing kan, gimana cara buat storytelling yang bagus. Nah, itu yang kamu describe ke Fadil gitu. Jadi ini poin-poinnya loh gitu. Jadi mungkin kalau kamu punya contoh, kamu bisa ngasih juga contohnya ke Fadil gitu nggak apa-apa. Nah, jadi kasih Fadil dulu coba kerjain their own things. Nanti kamu bisa tinggal evaluasi kayak itu mana kira. Jadi kamu yang meriksa gitu loh. Gitu. Nanti kalau misalnya ada yang kurang, kalian bisa compare kerjaan kalian kayak gitu. Jadi nanti akan berkelanjutan. Kalau misalnya ada member baru lagi, nanti Fadil yang training member baru gitu. Jadi kayak gitu, kalian bisa delegasiin kerjaan kalian itu. Jadi biar kita spread out, kita kan sebuah as a team kan gitu. Jadi kita bisa saling membantu kayak gitu. Sama Fadil juga kan perlu responsible juga SLA gitu kan. Jadi itu bagus gitu. Jadi Ros, mungkin kamu bisa coba sekarang buatinlah list gitu. Mana kerjaan yang kamu bisa kerjakan, mana kira-kira yang kamu butuh bantuan gitu. Yang butuh bantuan kamu bisa tell Fadil untuk bantu itu gitu. Karena kalau dari aku kan udah spread out beberapa ke kamu, aku udah delegate ke kamu gitu untuk ini. Jadi aku sekarang fokus di partnership opportunity saja. Kayak itu sama yang partner sign kontrak. Jadi kalau aku masih belum ada yang harus didelegasiin kan. Nah, tapi dari kamu kan masih ada beberapa tuh. Jadi itu yang kamu bisa share ke Fadil kayak gitu. Gimana, Ros? Mantap Kak, makasih masukannya. Oke Ya. Kak, kalau gitu nanti aku minta tolong Fadil ya. Nanti aku chat lewat Slack aja. Palingan aku minta tolong ini sih storytellingnya untuk kayak nge-review poin-poin dari video Sitok nggak sih? Yang sama Pak Yudi. Jadi untuk bikin poin-poinnya nanti aku kasih juga formatnya. Nanti aku yang bikin video movie-nya, tapi butuh poin-poinnya nanti dari Fadil ya. Minta bantuan. Bisa banget Kak. Makanya aku juga dari kemarin itu nungguin sebenarnya ini kok magang belum ada tugasnya gitu. Biasanya di mana tuh biasanya langsung bergerak langsung kerjain gitu. Jadi nggak apa-apa, aku udah siap banget untuk mengerjakan. Mungkin gini Siap, juga, Ros. Iya Kak. Mungkin kamu bisa komunikasi sama Fadil juga. Sebenarnya storytelling itu bisa jadi sebuah campaign juga gitu. Jadi bisa jadi sebuah campaign juga. Nanti kan bisa di track tuh gitu, berapa kita kan punya yang user journey itu loh, tabel itu kan. Nah, itu kan bisa jadi storytelling tuh kan. Jadi ada berapa list user journey, ada yang berapa yang udah dikerjain, ada yang berapa yang udah di-post, itu kan bisa jadi sebuah campaign juga gitu. Jadi gimana tuh Kak ide baru. cara bikin?
Cara bikinnya gini, jadi sebenarnya, nah itu aku serahkan ke kalian berdua dulu. Kalian coba buat dulu. Oke. Ros kan udah tahu tentang campaign kan. Fadil misalnya tahu tentang cara buat storytelling. Nah, nanti kalian compare, kalian diskusi. Kalian buat, kan udah ada beberapa kartu, itu sebagai reference gitu, sebagai contoh. Jadi kalian coba create satu cardboard, itu jadi kalian isi itu. Menurut kalian funnel yang cocok untuk campaign ini apa sih gitu. Itu. Jadi kalian buat aja, nanti kan kita bisa pas sync up, kita evaluasi bareng sama Om Rafiq, sama aku. Kemarin kita ada buat card nih gitu. Kita minta masukannya gitu. Sama kayak kemarin aku yang buat card baru yang partnership opportunities kan, aku discuss sama marketing, aku discuss sama BI, sama AR, minta masukan itu kan. Kayak itu. Jadi untuk di awal memang nggak ada yang perfect gitu. Kita nggak tahu abstrak lah, kalau kamu bilang kayak tadi kan abstrak masih. Nah, kalau kita udah lakuin akan lebih clear. Kayak gitu. Kayak gimana? Kalian accept the challenge nggak? Iya, accept the challenge. Aku accept. Nanti aku ngomongin sama Fadil kira-kira untuk bicarain buat campaign lah, walaupun masih abstrak. Iya, gitu. Jadi biar lebih on track juga kayak gitu. Siap, Kak. Oke Makasih, dah. Kak Tendi sarannya. Great discussion. Kita ada 5 menit left. Jadi udah on time. Mungkin Fadil bisa closing. Closing ini berarti tinggal tutup aja terus langsung exit gitu apa gimana, Mas? Biasanya closingnya kalau biasa tanyaan last touch, kayak kata-kata terakhir, atau misalnya ada Oke. feedback nggak untuk share untuk kamu gitu. Biasanya Ki kalau untuk awal sih feedback mendingan kamu tanya. Oke, mungkin dari Mas Tendi atau Kak Ros ada feedback buat saya sebagai pertama kali nge-share. Mungkin terlalu formal apa gimana? Oke, mungkin dari aku udah untuk first time udah doing great, udah bagus gitu. Jadi untuk yang sekarang mungkin kamu kan pakai bahasa, mungkin the nextnya mungkin aku coba kita coba pakai bahasa Inggris, kayak itu gimana flow-nya. Terus mungkin dari apa namanya, dari campaign update, mungkin Ros kan udah sering tuh, dia biasanya dari chairman dia cek sebelumnya kan update setiap campaign gitu. Jadi mungkin misalnya kalau kamu lihat ada campaign yang belum update, itu kamu komen aja di thread mereka gitu. Om Rafiq, please update your campaign, atau Ros please update your campaign gitu. Jadi biasanya time yang terakhir itu adalah kemarin gitu. Jadi update-nya tuh nggak hari ini biasanya, kemarin biasanya, tapi kadang juga ada yang ada update hari ini kayak gitu. Jadi yang penting kamu lihat, nggak, kalau misalnya last update-nya 2 hari yang lalu gitu, karena kan kemarin nggak ada update gitu. Jadi mungkin itu aja yang kamu perlu komen. Tapi kalau kemarin ada update, berarti mereka udah ada update kemarin gitu. Kayak gitu. Berarti kalau yang 2 hari yang lalu terakhir kamu lihat tanggalnya, itu yang kamu komen kayak gitu ya. Oke, siap. Mungkin dari Kak Ros. Kalau dari aku udah bagus sih, chairman pertama ya, Fadil. Aku sebelumnya pertama kali tuh nggak ada bikin conclusion, jadi aku kayak belajar juga untuk kayak diingatin harus membuat conclusion setiap topiknya selesai dibahas. Ya, mungkin masukan dari Kak Tendi sama seperti yang dibilang Kak Tendi sih. Udah bagus menurut aku untuk awal. Makasih Mas Tendi, Kak Ros sudah menghadiri sesi Scrum pada siang hari ini. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada tutur kata saya salah. Terima kasih, selamat siang. Oke, selamat siang. Terima kasih. Terima kasih, Fadil.